cek kehadiran dulu. Ada yang nggak hadir mungkin? Jano, kenapa? Nggak ada keterangan ya? Baik, anak-anak, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang sejarah perkembangan agama Hindu di Asia. Tapi sebelum ke materi, ada baiknya kita konsentrasi terlebih dahulu ya. Kita bermain sejenak agar lebih semangat, lebih bisa berkonsentrasi. Ya. Nah, ada ice breaking. Jadi aturannya gini ya. Konsentrasi. Aturannya, ucapkan tulisan yang dilihat, bukan mengucapkan warnanya. Ngerti nggak? Ucapkan tulisan yang dilihat, bukan mengucapkan warnanya. Siap? Bareng-bareng ya. Apa tulisannya? Ini. Terus. Nah, sekarang ucapkan warna dari tulisan berikut. Warna dari tulisan berikut, oke? Fokus, konsentrasi. Ucapkan bersama-sama. Materi kita perlu membuat yang namanya keyakinan kelas. Ya, keyakinan ini adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Ya, keyakinan ini akan anak-anak jadikan pedoman di dalam mengikuti pembelajaran. Baik di mata pelajaran Bapak atau mungkin juga bisa dipakai nanti di mata pelajaran yang lainnya. Nah, contoh keyakinan kelas ini seperti apa? Yang benar itu kalimatnya seperti ini, datang tepat waktu. Nah, anak-anak jangan menulis jangan terlambat. Paham kan? Tidak boleh menulis kata tidak. Misalnya membuang sampah ya, tidak membuang sampah sembarangan, itu salah. Tapi yang benar, buanglah sampah ada. Itu namanya keyakinan kelas. Ya. Dari anak-anak semua pasti mempunyai keyakinan yang ada di dalam dirinya. Keyakinan yang positif itu anak-anak bisa tuangkan atau tulis di berikut. Jadi anak-anak silakan scan QR kode ini, nanti anak-anak di sana akan menuliskan keyakinan. Kalau pakai Android cari Pindai ya. Cari Pindai.
Ya. Merdeka belajar. Bentar, Bapak nanti tunjukkan caranya. Set. Nah, di sana kan ada tampilan tanda tambah itu. Ya, silakan klik tanda tambahnya. Kemudian kan ada tulisan titik di sana. Ya, kalian bisa warnai itu dengan warna apa saja. Ini warna-warnanya. Warnai apa aja boleh. Kemudian subjeknya isi nama ya. Subjek itu isi nama kalian. Nama panggilan boleh. Hah? Nama kalian. Boleh. Nanti boleh di sana ngisinya. Di HP teman boleh ngisinya. Ya. Terus di write something itu tulis keyakinan kelas yang mau kalian buat. Misalnya seperti tadi datang tepat waktu atau apa.
Apa aja boleh. Hah? Nanti dipublish ya, publish langsung. Kalau dari publish tinggal pakai bulannya. Masih tinggal pakai. Misalnya membuang sampah pada tempatnya atau menjaga kebersihan kelas atau apa yang kalian ingin sepakati atau yakini ketika kita akan melakukan pembelajaran. Dari habis? Ya, satu aja, satu orang satu. Ya, boleh, nggak apa. Satu aja boleh. Ya, jangan banyak-banyak. Yang penting keyakinan itu bisa kalian tepati atau bisa kalian lakukan nanti. Nah, ini udah ada nih. Memang banyak sekali data tepat waktu, buang sampah pada tempatnya dan sesuai jenisnya, pemilah sampah ya, beberapa dulu. Memang bisa dibacakan punya teman-temannya. Silakan berdiri di depan. Nah, Dodi tidak ribut saat belajar. Ini menggunakan kata tidak, jangan ya. Ini mau nanti akan diganti menjadi tertib belajar. Ya. Atau menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif. Boleh. Ya. Jangan menggunakan kata tidak. Terus pulang tepat waktu. Berarti kapan realnya pada saat itu pulang? Apa pulang lebih awal? Pulang tepat waktu itu bagus ya. Lagi.
akan kita gunakan. Ya. Nah, dari WMA datang tepat waktu, setuju? Ya, datang tepat waktu. Ya. Kemudian buang sampah pada tempatnya, setuju? Baik. Menghormati guru saat mengajar. Datang tepat waktu, buang sampah, menghormati guru saat mengajar. Berpenampilan yang rapi. Tetap tertib saat guru menjelaskan materi ini sama ya. Ya. Tetap Bapak akan simpulkan nanti. Tertib saat guru menjelaskan. Datang tepat waktu sudah. Tertib pelajaran sudah. Saat guru menjelaskan sudah. Ingat tepat waktu setuju? Ada? Ada yang tidak? Gak ada? Oke, setuju semua. Kemudian menjaga hubungan sesama teman dengan baik. Buang sampah sudah tadi, menjaga bersifat ikhlas sudah. Memakai pakaian sesuai hari. Setuju. Ya, harus setuju ya. Menaati peraturan sekolah. Nah, tertib saat guru tidak ada di kelas. Setuju. Anak-anak mau ngapain kalau nggak ada guru di kelas? Bermain? Ya. Nah, tetap belajar ya. Jika gurunya berhalangan, anak-anak tetap belajar. Itu Bapak setuju. Ya. Datang tepat waktu, menjaga fasilitas kelas. Setuju? Belajar dengan semangat. Belajar dengan semangat. Ya, setuju ya. Datang tepat waktu sudah. Baik, nah itulah keyakinan kelas yang akan kita sepakati. Bapak akan buatkan poster ya. Dan akan Bapak tempel di belakang kelas. Nah, baik anak-anak, itulah kesepakatan atau keyakinan kelas yang sudah kita buat. Nanti mohon dilaksanakan. Ya, mohon dilaksanakan. Selamat pagi Bapak Ibu Guru yang sudah hadir pada hari ini. Acara desiminasi akan dimulai. Sebelumnya, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Salam kebajikan Rahayu. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 1 Blabatu, yang kami hormati Bapak Ibu Guru peserta desiminasi budaya positif di lingkungan sekolah, hadirin yang berbahagia, marilah kita panjatkan puji syukur kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa. Atas berkat rahmat beliaulah kita dapat berkumpul pada kegiatan desiminasi budaya positif di lingkungan sekolah pada hari ini dengan keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Bapak Ibu Guru hebat, selanjutnya saya akan menyampaikan susunan acara desiminasi budaya positif di lingkungan sekolah pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. 2, doa. 3, sambutan Bapak Kepala SMP Negeri 1 Blabatu. Yang keempat, penyampaian materi. 5, diskusi dan saran. 6, penutup. Acara selanjutnya yaitu doa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Kade Wirahadi. Kepada Bapak Kade Wirahadi dipersilakan. Baik, Bapak Ibu semuanya,
Mari kita berdiri, menundukkan kepala sejenak untuk melantunkan doa agar kegiatan hari ini berjalan lancar. Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. Baik, sesuai keyakinan, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak Ibu disilakan duduk kembali. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Kepala SMP Negeri 1 Labatu. Kepada Bapak dipersilakan. Baik, terima kasih kepada pembawa acara atas waktu dan kesempatannya. Yang saya hormati teman-teman para calon guru penggerak angkatan 10 yang akan melakukan diseminasi pada hari ini. Yang saya banggakan pula teman-teman para pendamping untuk kegiatan diseminasi pada hari ini. Mari kita awali dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas lindungan dan karunia-Nya kita semua selalu diberikan kesehatan, kesabaran, kekuatan untuk bisa mengikuti kegiatan pada pagi hari ini sampai berakhir siang ini. Mari bersama-sama mengaturkan pengajian Jumat. Om Swastiastu. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, Ibu Bapak yang saya hormati, pada pagi ini saya mewakili sekolah SMP Negeri 1 Labatu tentu sangat berterima kasih karena teman-teman para JGP sudah melakukan aksi nyata yang sangat-sangat luar biasa untuk didiseminasikan, disampaikan untuk bisa ditularkan kepada teman-teman para guru semua, yang pada akhirnya kita semua di keluarga besar SMP 1 Labatu bisa mengimplementasikan secara simultan, yang pada muaranya harapan kita adalah disiplin positif yang ada di sekolah kita semakin meningkat. Yang selama ini apa yang kita lakukan bersama-sama, saya melihat dan menyaksikan sudah sangat-sangat bagus disiplin positif kita. Kalau boleh sambil contoh, pagi teman-teman sudah hadir piket untuk menyapa siswa, memberikan bimbingan arahan, dan juga membina siswa secara spontan. Itu semuanya sudah budaya positif yang sangat-sangat bagus yang kita harus tetap laksanakan dan kembangkan. Karena dampaknya adalah anak-anak yang kita sapa secara psikologis mereka akan senang. Bagi yang ada yang sedikit pelanggaran, ada niat untuk memperbaikinya. Kemudian juga piket-piket kebersihan saya melihat juga sudah bagus. Ini termasuk juga budaya positif, karena memang proses pembelajaran tidak cukup hanya kesiapan secara akademis, intelektual, tapi juga kesiapan sosial, lingkungan sekitarnya. Itu harus tetap kita laksanakan, sehingga banyak hal yang harus kita gali bersama-sama tentang pelaksanaan budaya positif di sekolah kita. Cuman kalau boleh hari ini menyampaikan pesan pada teman-teman CGP khususnya untuk menjadi teladan dan contoh. Satu hal yang menjadi PR kita adalah proses budaya positif pemilahan sampah. Ini atensi kami kepada Bapak Ibu semua, para pendamping juga CGP khususnya, untuk membuat inovasi gerakan simultan agar proses pemilahan sampah kita galakkan bersama-sama. Yang selama ini saya melihat ini harus perlu kita garap bersama-sama. Walaupun sudah jalan, cuma harus menjadi atensi kita garap bersama-sama, sehingga lingkungan sekolah kita, terutama di sampah ini, tidak menjadi bumerang, tidak menjadi masalah bagi kita semua, bagi pendidik khususnya, bagi siswa juga pada khususnya, dan juga kita di lembaga ini juga pada umumnya. Oleh karenanya saya tegaskan kembali
untuk teman-teman CGP atas dukungan semua teman-teman guru pendamping. Mari bersama-sama membuat inovasi budaya positif untuk program pemilahan sampah, baik yang organik akan kita gunakan sebagai pupuk, anorganik kita pakai sebagai daur ulang, dikelola oleh bank sampah. Mungkin kita berdayakan semua siswa. Ini kan budaya, harus semua siswa sadar atas bimbingan pendampingan ibu bapak semua, sehingga sebelum pulang sampah sudah terpilah sesuai dengan posisinya, baik itu organik, anorganik maupun residu gitu. Begitu juga sore sebelum pulang sudah dipilah, sehingga sebelum proses pembelajaran setiap hari di pagi maupun siang, keadaan kelas sudah bersih dan sampah sudah terpilah. Ini yang menjadi atensi teman-teman semua. Apa yang sudah kita lakukan bersama-sama selama ini sudah sangat-sangat bagus. Mari kita sama-sama untuk kembangkan, untuk tingkatkan dan ditambahkan inovasi-inovasi yang lain. Barangkali demikian sambutan singkat saya mewakili SMP 1 Batu pada ini. Akhirnya atas perkenan Tuhan Yang Maha Esa, Ide Sang Yang Mulia Esa, dan dengan mengucapkan Om Awikenam Astu Namasidem, kegiatan desiminasi aksi nyata budaya positif di SMP Negeri 1 Batu oleh para calon guru penggerak angkatan 10 saya buka secara resmi. Om Santi 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 Om. Terima kasih kepada Bapak Kepala SMP Negeri 1 Batu. Acara selanjutnya yaitu penyampaian materi. Baik, selamat siang Bapak Ibu. Bagaimana setelah makan? Apakah sudah merasa lebih cerah? Ngantuk? Iya, biasa ya sifat alami manusia setelah makan ngantuk. Ya, biasanya kalau seperti Ibu Tia setelah makan tidur ya. Baik Bapak Ibu, tadi rekan CGP saya juga sudah menyampaikan materi yang sangat banyak. Ada disiplin positif, terus ada teori motivasi, restitusi, konsekuensi. Dari Pak Juni juga menjelaskan tentang keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia ya. Jadi pada hari ini saya juga akan menyampaikan materi ya. Nah, terkait dengan desiminasi budaya positif. Nah, budaya positif ini adalah kebiasaan-kebiasaan positif yang perlu kita terapkan di sekolah agar pembelajaran yang kita berikan atau agar sistem yang kita berikan di sekolah ini bisa berjalan dengan baik. Ya, yang dibutuhkan siswa ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa sebagai seorang guru itu kita harus menuntun siswa agar menjadi manusia yang lebih baik. Nah, demikian. Makanya pada saat ini saya bersama rekan CGP lainnya menyampaikan atau mendesiminasikan budaya positif untuk dikembangkan nanti di sekolah. Nah, sebelum penyampaian materi, izinkan saya membuka sesi ini dengan Pangastung Karopang Anjali Umat. Om Swastiastu. Baik Bapak Ibu. Nah, tadi sudah diberikan materi ya, sudah seperti yang sudah saya katakan tadi itu, ada disiplin positif, ada motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, dan kebutuhan dasar manusia. Nah, pada hari ini saya Kadek Dwi Wirahadiah CGP Angkatan 10 akan menyampaikan materi restitusi 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Jadi apa itu 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi? Nah, akan kita bahas 1 jam ke depan.
Baik, nah karena tadi agak sedikit ngantuk ya, karena setelah makan ya menimbulkan rasa kantuk, ada baiknya kita bermain tebak-tebakan terlebih dahulu atau ice breaking untuk mengembalikan konsentrasi Bapak Ibu dalam kegiatan ini. Kita bermain clue ya. Bagi yang bisa menjawab, silakan langsung saja dijawab atau acungkan tangannya untuk menjawab. Clue-nya, bumi itu bulat. Bumi itu bulat. Ya. Benar kan bumi itu bulat? Benar, ya. Bumi itu bulat. 4 ditambah 4 hasilnya berapa? Kenapa bisa 2? Karena nolnya 2. Oke. 5 tambah 5 hasilnya 1. Clue-nya bumi itu bulat. Oke. Ngerti? Bu Sukani ngerti, Bu Sukani? Ya. 3 ditambah 3 1, karena angka 6 itu ada O1. O0 itu bumi itu bulat ya. Paham? Oke, sekarang ada lagi. Clue-nya hitung mundur. Clue-nya hitung mundur. Suatu hari Pak Ardi pergi ke pasar. Suatu hari Pak Ardi pergi ke pasar. Beliau membeli beberapa barang. Pertama, beliau membeli tas. Kedua, beliau membeli dompet. Ketiga, beliau membeli apa? Clue-nya hitung mundur. Pertama, Pak Ardi membeli tas. Kedua, Pak Ardi membeli dompet. Ketiga, Pak Ardi membeli apa? Beli cincin. Kenapa bisa beli cincin? Tas, dompet, gak mau. Bukan itu, clue-nya hitung mundur. Tas, dompet. Clue-nya hitung mundur. Bisa? Beli CD ya? Salah. Salah. iPad salah. Cincin salah. Mau tahu jawabannya? Mau tahu jawabannya? Oke, saya buka ya. Tas. Tas itu huruf awalannya T. Terus dalam angka apa aja yang berhuruf T awalannya? 3. Dompet? Dompet? 2. Iya, 3, 2, 1. Jadi barang yang seharusnya dia beli itu adalah sepatu. Paham? Itu adalah pertanyaan yang bikin Bapak Ibu susah sebenarnya ya.
Tapi Bapak Ibu sudah mau berkonsentrasi ya. Nah, itu yang harapkan hari ini. Mari kita berkonsentrasi. Selain sepatu apa aja bisa dibeli? Sendal. Ya. Saus. Nah, itu masuk. Baik, itulah. Oke, tepuk tangan dulu buat Bapak Ibu semua. Nah, tadi sudah dijelaskan sedikit ya, saya ingin mengulas kembali apa itu restitusi ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, sudah dijelaskan tadi oleh rekan CGP saya, Bu Gong ya, bahwa restitusi itu bisa menguatkan murid karena itu adalah motivasi intrinsik. Ya, motivasi intrinsik. Jadi siswa itu tahu ketika melakukan kesalahan apa yang seharusnya mereka perbuat untuk menangani atau memperbaiki kesalahannya tersebut. Ya, jadi kita menggali kemauan-kemauan siswa itu, keyakinan-keyakinan yang dimilikinya untuk menguatkan siswa itu ke depannya. Nah, ini pengaruhnya jangka panjang. Tadi ketika kita memberikan suatu aturan atau hukuman kepada murid itu sifatnya jangka pendek. Ya. Nah, materi yang akan saya bawakan ini berkaitan dengan restitusi juga. Nah, sebelum ke materi langsung ya, ada nih kasus nih. Suatu hari ada siswa yang terlambat, namanya Ayunda. Ayunda terlambat mengikuti kegiatan rutinitas di lapangan setiap pagi, yakni doa bersama dan menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama. Saat terlambat masuk, Ayunda diajak ke ruang BK oleh Ibu Dani. Menurut Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu sebagai Ibu Dani, di posisi Ibu Dani, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Berikan pendapatnya. Ya, Bu Dia. Cek, baik, terima kasih atas waktunya. Menurut pendapat saya yang akan dilakukan oleh Bu Dani, yang pertama seperti yang sering saya lihat, itu akan bertanya alasannya kenapa dia terlambat. Terus nanti ditanya lagi, misalnya dia menjawab bangun kesiangan, apa alasannya dan seterusnya. Itu yang biasanya saya lihat. Terima kasih. Bisa dicontohkan seperti apa Bu Dia menanyakan? Ayunda, kenapa kamu terlambat masuk ke sekolah hari ini? Nadanya seperti itu kan? Ya, benar. Benar adanya seperti itu. Dengan nada yang datar, tidak menyalahkan, tidak juga memihak. Oke. Terima kasih. Terima kasih Bu Dia. Tepuk tangan dulu buat Bu Dia ya. Apa yang dilakukan Bu Dia itu, ya itu salah satu dasar yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, biarkan kasus ini menjadi pertanyaan dalam hati Bapak Ibu, nanti kita akan bahas. Ya, bahas secara bersama. Baik. Nah, restitusi 5 posisi kontrol. Ini materi pertama yang akan saya sampaikan. 5 posisi kontrol seorang guru. Apa itu 5 posisi kontrol? Nah, sebagai seorang guru, ya, semua atau masing-masing guru itu pasti menempatkan dirinya itu seperti apa. Namun terkadang kita sebagai guru juga belum mengetahui ketika menghadapi masalah yang dialami oleh murid itu kita menempatkan diri itu seperti apa. Terkadang itu kita belum kita ketahui. Apakah yang pertama itu sebagai penghukum, kemudian apakah sebagai pembuat merasa bersalah, apakah sebagai teman,
Apakah kita sebagai pemantau atau apakah kita sebagai manajer? Kita sudah melakukan penanganan kasus, ya banyak sekali. Tetapi kita tidak mengetahui posisi kita itu seperti apa. Nah, materi kali ini kita mencoba menggali di manakah posisi kita saat kita menangani suatu kasus, dan bagaimanakah seharusnya posisi kita ketika menangani sebuah kasus atau masalah dari siswa. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Ya. Apakah Bapak Ibu di sini pernah menghukum siswa? Pernah, ya. Tadi sudah dijelaskan juga tentang apa itu hukuman, apa itu konsekuensi. Nah, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Artinya, posisi penghukum ini memaksakan siswa agar mereka mematuhi aturan yang berlaku. Misalkan kalau siswa bersalah, kadangkala siswa itu dihukum. Orang yang sebagai penghukum, ya kadang-kadang mengatakan seperti ini, patuhi aturan saya, itu ya, dengan nada yang kencang. Atau awas, nah, awas kalau tidak mematuhi peraturan, seperti itu. Kamu selalu salah, selalu, pasti selalu. Yang terakhir apa ini ya? Selesai. Nah, itu. Terlambat lagi. Kapan kamu nggak terlambat? Nah, dengan nada yang seperti itu adalah posisi guru sebagai penghukum. Ya, silakan. Apakah kita pernah membentak-bentak siswa? Jujur saja, pernah, ya. Nah, itulah kita itu sebenarnya sejatinya dalam posisi penghukum. Apa dampaknya kita sebagai penghukum? Kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah nih, kalau Bapak Ibu parkir di sekolah, ban motor Bapak Ibu dikempeskan. Karena sudah menanyakan murid seperti itu dan memberikan hukuman kepada murid, sehingga murid itu merasa dendam. Sepengalaman saya ketika jadi siswa, ada teman saya yang melakukan hal seperti itu. Ketika dihukum sama gurunya di sekolah, dia pulang mengempeskan ban gurunya. Ada dulu itu. Nah, mudah-mudahan sekarang murid-murid kita tidak, ya. Oke, yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah. Siapa yang dibuat merasa bersalah? Yaitu siswa, ya. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Nah, pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Contohnya seperti ini. Ya, kata-kata yang diucapkan ketika guru sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, lembut. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu, ya, kamu ini sering terlambat. Nah, jadi siswa itu merasa bersalah nih. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Ya, tapi tenang. Namun dampaknya ini, murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak membahagiakan orang lain. Dan ketika kita aja, ya, sebagai guru, ketika disalahkan seperti itu, kita pasti merasa bersalah. Dan gak enak itu rasanya. Demikianlah pada siswa. Ketika kita sebagai guru, sebagai pembuat rasa bersalah, itulah yang akan terjadi kepada siswa.
Nah, yang ketiga, guru sebagai teman. Ini posisi yang ketiga. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan guru murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Nah, saya pernah menjalankan posisi sebagai teman, ya, sebagai teman. Dampak positifnya, kita mengetahui kita lebih leluasa bercerita dengan murid. Demikian juga murid lebih leluasa bercerita ke gurunya karena menganggap teman, gitu, menganggap teman. Percakapannya itu pun lancar, ya, tidak ada yang disembunyi-sembunyikan. Nah, itu dampak positifnya. Dampak negatifnya bisa saja, ya, murid itu acuh tak acuh kepada gurunya. Nah, bagaimana seorang guru sebagai teman biasanya berkata-kata atau memberikan kalimat? Ya, guru pada posisi teman akan berkata, ayo bantulah Bapak, demi Bapak atau demi agar Bapak ini tidak dihukum sama Bapak kepala sekolah, gitu ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini saja ya. Kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu kerjakan. Istilahnya sebagai teman itu kata-katanya halus sekali dan pakai kata ayolah, gitu biasanya. Nah, dampaknya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Ketika dihadapkan dengan guru yang lain, mungkin saja dia itu tidak mau menyampaikan masalahnya atau menyampaikan unek-uneknya, nggak akan mau, karena yang dianggap teman itu adalah guru si A saja misalnya. Itu posisi teman. Kemudian yang keempat, guru sebagai pemantau. Ya, guru sebagai pemantau. Nah, memantau berarti mengawasi, ya. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, ya. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, adanya keyakinan kelas, adanya konsekuensi. Ketika melanggar, konsekuensinya apa? Ketika bersalah, konsekuensinya apa? Nah, guru hanya memantau saja. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, nah, pertanyaan yang biasanya sering diajukan, peraturannya apa? Misalnya gitu. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Itu guru sebagai pemantau. Nah, dampaknya murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, tidak menjadi marah atau membuat rasa bersalah. Tetapi guru itu hanya memantau. Nah, ketika murid bersalah, apa konsekuensinya? Ketika dia menjawab, konsekuensinya ini. Nah, kita sebagai pemantau, pantaulah apakah dia memang benar sudah menjalankan konsekuensinya. Dampak lain dari guru sebagai pemantau ini, murid bisa saja dia melakukan hal yang baik
ketika ada gurunya saja. Namun ketika tidak ada guru, murid itu bisa saja berbuat yang tidak baik atau bisa saja membuat masalah ketika kita tidak pantau. Itulah kelemahan dari posisi guru sebagai pemantau. Nah, yang terakhir ini, guru sebagai manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi, seorang manajer itu akan memberikan keleluasaan kepada murid bagaimana murid itu bisa mengatasi masalahnya sendiri. Tapi kita tuntun murid itu agar bisa menyelesaikan masalahnya. Nah, sebagai manajer, kalimat yang biasanya sering digunakan, apa yang kita yakini. Ya, kembali ke keyakinan kelas tadi. Apa kamu meyakininya? Jika kamu meyakini, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Biasanya seperti itu guru-guru menyampaikan pertanyaan ketika sebagai seorang manajer. Dampaknya, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya. Tentu dengan bimbingan guru. Ya. Jadi murid itu pasti akan lebih bisa berkreatif di dalam mencari solusi dari permasalahannya. Nah, demikian 5 posisi kontrol guru yang harus kita pahami. Nah, kita itu sebenarnya di posisi apa saat sebelum-sebelumnya gitu. Kira-kira Bapak Ibu ada yang ingin menyampaikan pendapat tidak tentang posisi kontrol ini? Kira-kira ada tidak sebuah kasus di mana Bapak Ibu menempatkan diri itu sebagai posisi apa? Ada tidak kasus? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, coba disimak video ini. Video ini untuk mempertajam tentang 5 posisi kontrol. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosem dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Apakah ini Bu Dia ya? Naren! Sini kamu! Selamat pagi Bu. Selalu terlambat.
Maaf Bu, saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil.
Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Oke, jadi itu pertanyaannya. Setelah dia menjelaskan 5 posisi kontrol dan menonton video yang tadi, kira-kira posisi yang mana ideal untuk diterapkan di sekolah? Bisa diberikan pendapatnya mungkin? Ada?
Ada? Silakan berikan sedikit komentarnya. Ibu Surya mungkin? Posisi yang mana saja yang perlu diterapkan di sekolah? Posisi manajer. Ada lagi? Ada lagi nggak? Ya, Bu Gup? Ya. Baik, terima kasih. Menurut saya, posisi mana yang paling ideal itu tergantung dari kasus yang kita alami. Jadi setiap kasus itu berbeda dengan cara kita untuk mengatasinya. Kadang kita perlu sebagai teman, kemudian kadang juga kita perlu sebagai pemantau, kadang juga kita perlu sebagai manajer. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, jadi itu berarti ada 3 ya, 3 posisi yang bisa diterapkan di sekolah. Adakah posisi yang perlu dibuang? Penghukum dan pembuat rasa bersalah. Itu tidak boleh kita terapkan di sekolah. Membentak-bentak siswa atau membuat siswa merasa bersalah, itu dihilangkan. Nah, di pendidikan di era sekarang ya, kita sebagai guru harus bisa memposisikan yang paling penting itu adalah posisi manajer. Ya. Kemudian kita juga bisa sebagai pemantau ataupun teman, namun lihatlah dampaknya dan juga lihat kasus yang terjadi seperti yang dikatakan sama Bu Gung tadi. Memang benar, kita memposisikan diri itu sebagai apa tergantung dari kasus yang dialami. Nah, demikian Bapak Ibu 5 posisi kontrol. Selanjutnya kita ke materi tentang segi 3 restitusi. Ya, segitiga restitusi. Tapi sebelum ke segitiga restitusi, mungkin Bapak Ibu masih tegang nih. Ya, kita ice breaking sebentar lagi sekali. Aturannya, ketika saya menunjuk, ini tentang ayam dan serigala ya. Pernah dengar ice breaking ini? Nah, ayam serigala. Ketika saya mengatakan ayam, nah, misalnya ke Bu Dia harus bersikap seperti ini dan mengatakan berbunyi seperti bunyi ayam, kukuruyuk, ya, kukuruyuk. Nah, kemudian yang saya tunjuk di sampingnya bertindak seperti serigala, atau di sampingnya Bu Dia di sini bertindak seperti serigala. Bertindaknya gimana? Oh, ya. Oh, nah, ketika saya tapi holnya dengan gerakan seperti ini, ya. Yang kedua, ketika saya menunjuk Bu Dia serigala gitu. Nah, Bu Dia membunyikan oh gitu. Terus di sampingnya bertindak sebagai ayam yang ketakutan karena ada serigala. Gitu ya. Nah, paham? Ya. Jadi tergantung yang saya tunjuk. Siapa yang tunjuk? Paham? Kalau gitu mari kita berdiri. Karena tadi sudah sempat senam ya, karena ini panas ya. Belum. Ayam.
Ya, Pak Koko? Iya. Serigala. Budia. Iya. Bu Merina ayam. Bu Merina ayam. Ayam. Budung. Iya. Payan. Serigala. Koko. Oke, terima kasih semuanya. Ya. Siap serigalanya ya. Oke, ini kembali ke materi segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Nah, segitiga restitusi merupakan salah satu cara memperbaiki diri untuk mewujudkan disiplin diri. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Nah, segitiga restitusi ini merupakan suatu cara ya. Ingat, ini adalah cara di dalam menangani sebuah masalah. Kenapa segitiga restitusi? Karena dengan cara ini bisa memperbaiki murid dan itu dampaknya jangka panjang. Murid itu akan menjadi lebih baik meskipun dampaknya jangka panjang ya. Mungkin ketika kita memberikan sekarang tidak berdampak sekarang, atau kita gagal sekarang, kita coba lagi berikan ini. Nah, dampaknya murid akan menyadarinya ketika mungkin dia sudah dewasa atau mungkin sudah dia tamat dari sini gitu. Dampaknya jangka panjang. Nah, apa saja itu segitiga restitusi ya? Bisa digambarkan seperti ini. Di garis yang paling bawah, ketika ada suatu masalah ini ya, ketika ada suatu masalah, di garis yang paling bawah itu menstabilkan identitas. Nah, kemudian setelah menstabilkan identitas, di sisi kiri kita itu ada validasi tindakan yang salah. Kemudian di sisi kanannya ada menanyakan keyakinan. Nah, jadi itulah komposisi dari segitiga restitusi. Oke, yang pertama, nah ini bagian-bagiannya, menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Bagian dasar ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Artinya bagaimana? Kita bisa menggali ya atau menstabilkan sikap ya, menstabilkan sikap siswa dari marah gitu mungkin ya, dari marah kita perlahan-lahan menstabilkannya. Itu yang pertama, cara yang pertama. Agar gimana? Agar siswa itu nantinya mau menyampaikan permasalahannya. Dalam menyampaikan menstabilkan identitas ini ya, mungkin ini kalimat-kalimat yang bisa dikatakan, berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Nah, itu contoh kata-katanya. Kemudian Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencarikan solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu kok. Nah, bisa juga. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Ya, ini mungkin kata-kata atau kalimat-kalimat yang bisa kita sampaikan ketika menstabilkan identitas siswa, menstabilkan perilakunya. Nah, setelah menstabilkan, yang kedua ini ada memvalidasi tindakan yang salah. Kita ini mencari tahu, setelah mereka stabil ya, setelah tenang gitu, nah baru kita tanyakan tindakannya atau kesalahan apa yang sudah dibuat. Nah, contoh kalimat-kalimat dalam memvalidasi tindakan ya. Yang pertama itu ada, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal seperti ini.
Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, itulah contoh kata-kata yang bisa kita gunakan ketika memvalidasi tindakan. Ya. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Setelah menstabilkan identitas, setelah mengetahui tindakan atau kesalahannya atau alasannya, sekarang kita menanyakan keyakinan. Seperti yang sudah terjadi di video pada posisi manajer, ya. Apa yang kita percayai sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, itulah contoh kata-kata atau kalimat di dalam menanyakan keyakinan. Sudah paham ini? Kira-kira? Sudah? Ada 3 ya. Menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Oke, sekarang ada kasus nih. Bisa dibaca nggak? Pak Joko, Mario, Adi, Bapak tadi dengar laporan dari guru piket di kantin. Sepertinya kalian dalam masalah ya. Ada yang bisa Bapak bantu? Apa yang terjadi? Kemudian Mario dan Adi menjawab, iya Pak, tadi pada jam istirahat pagi kami main lempar-lemparan makanan di kantin. Tapi tidak sengaja malah kelempar kena wajah Ibu Dina, kepala sekolah, ketika beliau sedang berjalan. Nah, Pak Joko menjawab lagi, kalian main lempar-lemparan makanan di kantin kena wajah Ibu Dina ketika beliau sedang lewat? Iya Pak. Nah, dengan wajah yang sedih dan muka merunduk. Adi, ada informasi yang kamu mau tambahkan? Nah, jawab sama Adi, kami tidak bermaksud melakukannya, tapi kami tidak sengaja. Nah, tanya sama Pak Joko, apakah kalian tahu kalian berada dalam masalah sekarang? Iya. Nah, lanjutannya. Baiklah, Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Bapak di sini untuk mencari penyelesaian sama-sama, berpikir sama-sama tentang apa yang kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kalian pasti melakukan itu ada alasannya ya. Pasti seru ya main lempar-lemparan makanan itu. Ya Pak. Ya, Bapak bisa lihat kalian merasa senang melakukannya. Tetapi yang kalian lakukan merugikan orang lain sehingga sekarang kalian dalam masalah. Iya Pak. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percayai, yang mana yang kalian belum tunjukkan. Kita harus bersikap baik satu sama lain, menghormati orang lain dan menghormati diri sendiri. Ya, kemudian Pak Joko mengakhiri, kalian berdua ingat dengan baik keyakinan kelas kita kembali pada ketika kalian main lempar-lemparan makanan dan mengenai Bu Dina. Apakah ketika kalian melakukan itu kalian menghormati orang lain di lingkungan? Nah, terus lanjutannya, tidak. Tapi kalian mendapatkan rasa senang. Menurut Bapak, ada cara untuk mendapatkan rasa senang tanpa merugikan orang lain. Bagaimana menurut kalian? Iya Pak. Nah Pak Joko, nah sekarang mari kita selalu mengindahkan keyakinan kelas kita. Besok bila ke kantin dan kalian bisa berperilaku lebih baik lagi. Kira-kira ya dari kasus yang ini, yang manakah menunjukkan langkah-langkah segitiga restitusi tadi? Kalimat yang mana? Ada yang bisa menjawab?
Coba diberikan pendapatnya, kira-kira mana yang menunjukkan langkah-langkah segitiga restitusi. Ada yang bisa memberikan pendapat? Ibu Sukani mungkin? Ya, silakan Ibu Sukani. Baik, terima kasih. Di sini saya akan coba untuk menjawab dari pemaparan cerita tadi yang termasuk ke dalam segitiga restitusi. Kata-kata yang Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Itu salah satu termasuk ke dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Sukani. Ada lagi? Jadi yang disampaikan Ibu Sukani benar ya. Bapak di sini bukan mencari siapa yang salah. Itu salah satu menstabilkan identitas. Ada lagi? Ada langkah yang lain yang mungkin diterapkan Pak Joko? Ya Bu Tia, silakan. Itu. Menanyakan keyakinan. Pak Joko bertanya apa keyakinan kelas kita dan apa keyakinan sekolah kita. Jadi nanti anaknya menjawab tentang keyakinan apa yang belum dilakukan. Terima kasih. Baik. Menanyakan keyakinan, ya. Tadi pada kalimat kalian pasti melakukan itu ada alasannya ya. Terus ada lagi enggak? Oh, validasi tindakan itu ya yang saya bilang. Ibu Werina bisa disampaikan? Memvalidasi tindakan bisa dilihat dari Bapak bisa lihat kalian merasa senang melakukannya. Yaitu pertama, sudah itu yang kedua, bisa? tetapi kalian lakukan merugikan orang lain sehingga sekarang kalian dalam masalah. Itu termasuk dalam memvalidasi tindakan. Oke, coba kita lihat ya. Nah, ini dia. Baiklah, seperti yang dikatakan tadi ya sama Bu Sukani. Bapak di sini bukan mencari yang salah, itu menstabilkan identitas. Validasi tindakan ini menanyakan kasus sebenarnya, ya. Menanyakan kasus, apa kasus yang sedang terjadi. Gimana caranya murid itu biar dia mengakui kasusnya itu seperti apa. Gitu. Kalian pasti melakukan itu ada alasannya ya. Pasti seru ya main lempar-lemparan makanan begitu. Ya. Menanyakan alasan. Oh iya Pak, saya melakukan ini karena gini. Nah, itulah jawabannya. Dan menanyakan keyakinan ini, sekarang mari kita bicara tentang keyakinan. Nah, keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya? Yang mana yang kalian belum tunjukkan? Jadi sampai di sana mungkin kira-kira paham Bapak Ibu? Ya paham ya dari langkah-langkah segitiga restitusi kita. Oke. Nah, ada video lagi sekali ya. Iya, silakan Bapak. Ini ya, saya langsung saja ke kasusnya. Tindakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Nah, stabilkan Bapak identitas. juga
akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah. Bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Baik, itu ya. Begitulah caranya atau contoh di dalam melaksanakan penerapan segitiga restitusi. Kira-kira bisa nggak? Bisa dilakukan? Atau ya sekarang Bapak Ibu memberikan pendapat tentang 5 posisi kontrol guru dan penerapan segitiga restitusi. Ada mungkin yang memberikan pendapat atau bertanya, disilakan. Ya Bapak Ibu silakan. Ada yang ingin memberikan pendapat? Ya, Bu Surya, silakan. Terima kasih atas waktunya. Mungkin di sini saya beri ya kita sharing aja. Untuk materinya sudah bagus sekali tentang segitiga restitusi. Di sana juga ada yang sebelumnya itu apa ya? Yang 5 posisi kontrol. Posisi kontrol. Nah, yang 5 posisi kontrol juga itu juga sangat bagus sekali materinya, tapi mungkin saya sendiri masih belum bisa menerapkannya karena mungkin kayak tadi ada apalagi manajer sebagai kontrol manajer, pemantau, saya masih tahap yang masih dasar sekali, masih emosi, masih menghukum, mungkin masih seperti itu karena apa namanya masih seperti tisu saya gini ya kesabarannya. Kalau di kelas sudah langsung murka, kalau sedikit aja anak-anak bertingkah gitu. Mungkin ini sebagai refleksi diri untuk ke depan di dalam proses pembelajaran. Itu saja mungkin. Baik, terima kasih Bu Surya. Jadi langsung saya tanggapi ya. Memang benar. Terkadang saya sendiri juga pernah memposisikan diri sebagai penghukum dan juga sebagai pembuat rasa bersalah. Ya, karena kita itu memang
didasari atas emosi dan ego. Itu yang belum bisa saya sendiri kontrol. Nah, karena adanya pembelajaran seperti ini di pendidikan guru penggerak, jadi saya memahami bagaimana caranya menangani siswa ketika ada kasus. Menangani siswa dengan baik. Biar kita tidak membentak-bentak, biar kita tidak apalagi memukul. Nah, itu akan menimbulkan dendam bagi siswa. Ya, jadi pada intinya kita sama-sama belajar. Ya. Ada lagi? Ada lagi tambahan? Sudah? Cukup? Baik, demikian yang bisa saya sampaikan pada hari ini ya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir dalam diseminasi budaya positif. Apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan dalam hati Bapak Ibu, dalam benak Bapak Ibu, saya memohon maaf sekali. Nah, karena di sini saya juga masih belajar. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, dan sebagai penutup saya akan tampilkan sebuah video yang mungkin akan merefleksikan Bapak Ibu di dalam menangani sebuah kasus ya. Ya, saya tutup dengan Pramo Santi, Om Santi Santi Santi. Ini video yang menarik sekali ya. Kalian disiplin. Kalian tahu kan peraturannya Ibu? Kalau Ibu tidak akan mulai pelajaran kalau masih ada yang terlambat. Kalian ini apakah? Hah? Dari mau dengar kan? Kenapa masih ada yang terlambat? Kayla mana? Kayla di mana? Pokoknya Ibu sudah bilang, Ibu tidak akan mulai pelajaran kalau ada yang bukan terlambat. Kayla, sini kok. Apa lagi alasanmu Kayla? Hah? Ketiduran kau lagi? Macet kau. Halo Bu, begini Bu. Mentong kau Kayla, jangan kerok. Gara-gara kau, kita semua kan tidak belajar. Mentong ini, tutup tanya Bu. Sudah. Jangan lagi ada yang lempar. Kayla duduk kok. Tapi ingat kok besok, kalau kau masih terlambat begini, Ibu tidak akan mulai pelajaran lagi. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Betul-betul ini Kayla nih, tidak ada tobat-tobatnya. Kemarin sudah dilempari nih gara-gara terlambat masuk kelas. Ada yang tahu kemana Kayla? Assalamualaikum. Oh, bukan terlambat. Tidak usah banyak alasan. Berdiri ke depan. Sepanjang pelajarannya Ibu hari ini, kok berdiri terus di depan? Udah deh, terlambat sih. Sudah 1 jam lebih ini Kayla tidak datang. Kira-kira ada yang tahu kemana Kayla? Mungkin hari ini tidak masuk Ibu, karena takut tidak kasih surat ke orang tuanya. Pagi anak-anak. Pagi Bu.
masuk kok Kayla. Udah terlambat mau kok lagi. Kayla ke depan kok. Kenapa Bu? Berdiri kok di situ. Hari ini saya kan udah terlambat pun dan kenapa saya tetap dihukum. Kok nggak masuk kok kemarin? Sekarang jelaskan kok kepada kita semua di sini kenapa kok selalu terlambat dan malah kemarin kok nggak masuk. Kayla, jelaskan kok. Bicara kok. Kayla. Maafkan kak teman-teman. Karena gara-gara saya, kalian semua nggak belajar. Hari pertama, saya terlambat karena mamaku demam berdarah. Harus keantar ke rumah sakit sebelum saya di sekolah. Hari kedua, saya terlambat ke sekolah karena harus ke rumah sakit. Suapin makan dulu mamaku, baru saya ke sekolah. Hari ketiga kemarin, saya tidak masuk sekolah. Teringatku hadirmu bunda, manjakanku di kecil dulu. Jangan tinggal di rumahku. Apakah tergetar hatimu? Di sini anakmu terjatuh. Tak ada tempatku mengadu. Tangisku dalam sendiriku. Kalau bukan karena mamaku suruh jadi insinyur, gak bakalan gak masuk sekolah hari ini. Saya kira kalian semua mau lempar nih kak. Lemparkan mak, lempar nih, lempar nih, lempar. Saya kira begitu menghukum kak, hukum mak. Apakah tergetar hatimu? Di sini anakmu terjatuh. Nah, itu video tadi sebagai refleksi aja Bapak Ibu. Untuk selanjutnya acara akan dilanjutkan dengan acara penutupan. Jadi untuk waktu disilakan. Demikian kegiatan diskusi dan saran. Akhir kata, karena telah disampaikan materi, maka saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya Rahayu.